warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Akang Teteh berbahagia, alhamdulillah kita jumpa di semester 3 ya, setelah kita kemarin berjumpa di semester 2, kemudian juga telah melewati semester 1. Sudah belajar mata kuliah apa saja di semester 1? Filsafat ilmu, terus Makroekonomi. makroekonomi, terus tafsir dan hadis ekonomi, terus sejarah peradaban ekonomi Islam, terus metode penelitian, satu lagi kaidah fikih, Islam ya, dan itu mata kuliah dasar yang harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu Akang Teteh. Semester kemarin belajar apa lagi? Akuntansi syariah. Berikutnya manajemen swadaya pemberdaya insani. Berikutnya isu-isu kontemporer, fikih, muamalah, terus etika bisnis Islam, itu ya mata kuliah di semester. Nah, di semester 3 insya Allah akan ada dapat berapa mata kuliah? 5 ya. 5 mata kuliah wajibnya, 3 mata kuliah pilihannya masing-masing 2 dari 3 yang disajikan. Di semester ini Bapak Ibu Akang Teteh akan belajar bisnis dan investasi syariah, manajemen investasi dan kewirausahaan syariah, kemudian manajemen pemasaran, itu yang wajib, kemudian ditambah dengan yang pilihannya perencanaan dan model bisnis syariah, teori motivasi dan komunikasi bisnis, dan sistem informasi dan bisnis T. Nah, dengan saya akan membahas mata kuliah bisnis dan investasi syariah, gitu ya. Berarti ada 3 kata kunci ya, bisnis, kemudian investasi, kemudian syariah, atau bisa juga 2 ya, bisnis syariah sama investasi syariah. Nah, dalam perkuliahannya nanti kita bagi menjadi 2, biasanya seperti itu semester di angkatan sebelumnya. Saya dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-8 sampai UTS, hingga dalam RPS-nya disusun sampai UTS akan membahas mengenai bisnis syariah. Nanti setelah UTS investasi syariah. Begitu pembagian mata kuliah ini ya, bisnis syariah sama investasi syariah. Sampai sini ada pertanyaan? Tesi apa? Untuk investasi sendiri itu disarankan atau yang akan dibahasnya itu lebih ke investasi mana aja? Ya, baik. Untuk investasi yang akan dibahasnya sesuai dengan RPS di pertemuan ke-9, pertama akan membahas mengenai investasi syariah, menganalisis dan juga menilai dan mengembangkan investasi syariah. Diawali dengan membahas apa itu investasi syariah, karakteristik investasi syariah, tujuan investasi syariah, kemudian return dan juga risiko investasi syariah, dan seterusnya. Kemudian di pertemuan ke-10 nanti akan membahas mengenai investasi pada sektor lembaga keuangan, yaitu investasi pada perbankan syariah. Pertemuan ke-11 akan membahas mengenai investasi di pasar modal syariah, jadi di bank syariah, kemudian di pasar modal syariah. Di pertemuan ke-12 akan membahas investasi pada sektor saham syariah. Kemudian pertemuan ke-13 membahas manajemen investasi pada reksadana
investasi obligasi syariah atau sukuk. Pertemuan ke-15 investasi pada sektor asuransi syariah, atau nanti boleh berkembang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan industri IKNPS lainnya ya, bukan hanya asuransi, boleh pegadaian syariah, boleh juga pembiayaan syariah, boleh juga pada apa lagi? Dana pensiun syariah. Jadi apa? Fleksibel pada bagian kedua tentang investasi syariah. Untuk bisnis syariahnya kita akan membahas mengenai pertama konsep dasar bisnis syariahnya ya. Kedua, kita akan membahas praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah karena beliau adalah pelaku bisnis. Nah, berikutnya pertemuan keempat dan kelima kita akan membahas manajemen bisnis syariah, belajar fungsi manajemennya, kemudian proses bisnis syariah, analisis bisnis syariah, kemudian juga konsep transaksi jual beli beserta akad-akad lain yang digunakan di dalam bisnis syariah. Lalu di pertemuan ke-6 kita akan membahas manajemen sumber daya manusia atau sumber daya insani. Dalam hal ini kita juga akan membahas mengenai produktivitas sumber daya insani. Dan pertemuan ke-7, pertemuan terakhir pada sesi bisnis syariah adalah kita akan membahas konsep tanggung jawab tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah. Tujuan tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah atau CSR, peran strategis CSR dalam pengembangan bisnis syariah. Itu yang akan disajikan mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 atau sebelum UTS. Konsep dasar. Nah, ini sebetulnya teman-teman sudah belajar waktu mata kuliah tafsir hadis ekonomi ya, sudah dibahas bagaimana ayat dan hadis ekonomi tentang rancang bangun ekonomi dan bisnis. Ini kita urai lagi, termasuk juga di mata kuliah filsafat ilmu ya, filsafat ilmu ekonomi syariah, kita juga bahas ini, membahas bagaimana filosofi ekonomi dan bisnis, termasuk juga investasi. Jadi apa kerangka permasalahannya, kemudian ruang lingkup bisnis juga kita bahas di sini, kemudian tujuan bisnis. Ya, ini kalau kita merujuk ke mata kuliah yang sebelumnya, misalnya mata kuliah di semester kemarin ada mata kuliah etika ya, etika apa? Etika bisnis. Nah ini juga kan sudah sedikit banyak diungkap terkait dengan tujuannya. Salah satu pembedaannya misalnya tujuannya bukan hanya profit oriented ya, tapi juga ada afalah oriented katanya. Jadi orientasi keuntungannya itu keuntungan dunia dan akhirat. Itu yang perbedaannya. Tapi setidaknya ya, ketika kita bahas ini akan mengacu kepada tetap ya, yang namanya syariat itu ada maqasidus syariah. Jadi mengacu ke maqasidus syariah. Yang secara garis besar kan maqasidus syariah itu terkait dengan al-maslahah, kemaslahatan. Jadi apapun itu untuk kemaslahatan. Jadi syariat itu baik yang cabang ibadah maupun cabang muamalah, termasuk muamalahnya cabang ekonomi syariah atau iktisadiyah, tujuannya itu untuk kemaslahatan. Nah kalau dikaitkan dengan mata kuliah kaidah fikih iktisad, kan ada la dororo wala diror, tidak boleh membuat madarat diri sendiri dan madarat untuk orang lain. Itu tujuannya nanti kita bahas. Makanya ekonomi terkait dengan hifdzun nafs, terkait juga dengan hifdzul akal, terkait dengan hifdzun nasal tadi kan butuh itu merawat apa nih, hidup di keluarga, istri harus dinafkahi, suami juga harus dinafkahi. Bagi ibu-ibu yang kaya yang gak sia-sia
Siapa yang sudah berkarir ini? Terlihat. Oh iya, Teh Vika, ya, wanita karir. Terus Teh Kezia. Zia, Ratu. Teh Ratu, wanita karir juga? Oh, belum wanita karir. Teh Intan, nah itu menafkahi suami. Ya boleh deh, kan Neki menafkahi suami. Jadi apa tujuannya nanti akan kita bahas kan main ke situ, atau ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan tugas makalah, kemudian makalahnya untuk poin ke apa di pertemuan kedua ya, pertemuan kedua ya silahkan mau membahas itu ya, bebas nanti gitu. Tapi jangan ada satu topik dibahas oleh berdua. Jadi di sini ada 14 topik yang masing-masing satu. Nah pertemuan ke-1 kan sekarang tidak ada, saya akan menjelaskan. Baru nanti di pertemuan kedua sudah ada yang presentasi. Silahkan misalnya memilihnya yang itu, ya. Maqasidus syariah pada bisnis syariah, gitu. Nanti bahas terkait dengan yang maqasidnya. Itu pertemuan 1 dan kedua. Pertemuan ke-1 kontrak pembelajaran. Ya. Saya lupa tadi kontrak pembelajarannya kayak gimana ya. Jadi ada apa saja, kuliah, kemudian diskusi, kemudian ada tugas, ada presentasi, penilaiannya, kehadiran 10%, kemudian apa, kuliah dan volumenya 20%, kemudian apa lagi? Diskusi ya. Kemudian ada tugas besar, artikel sama presentasi, ada UAS dan UTS. UASnya seperti UTS dan UAS seperti mata kuliah sebelumnya. Biasanya di UTS itu draftnya sudah dikirimkan ke dosen, kemudian nanti pas UAS draftnya sudah beres dan sudah disubmit. Syukur-syukur kalau pas UTS sudah bagus, sudah disubmit, jadi pas UAS sudah keluar, sudah habis, ya, syukur-syukur. Tapi boleh juga, nah mumpung sedang kontrak belajar, boleh juga tugasnya misalnya bikin book chapter kayak dulu mata kuliah filsafat ilmu ya, tapi belum saya edit jadi belum terbitkan. Bisa aja book chapter gitu kayak angkatan 2019. Angkatan 2019 itu bikin book chapter setengahnya. Jadi baru bisnis syariah. Itu udah terbit. Jadi silahkan pesen bukunya. Nah, boleh jadi misalnya untuk angkatan ini bikinnya yang setengahnya lagi investasi syariah. Ya, karena kan bisnisnya sudah ada bukunya di saya. Nah, nanti yang kedua itu boleh kita pilih. Mau yang mana? Mau artikel kemudian dikirim sampai atau mau bikin buku chapter nanti kita terbitkan bareng. Pas ini 13 berarti masing-masing satu bab, jadi 15 bab ditambah nanti ya, 15 bab cukup ya. Mau yang mana? Mau book chapter? Book chapter lebih gampang sih book chapter. Jadi tema-temanya kita pilihkan yang investasi syariah. Di sini kan tadi ada 7 ya. Nah 7 itu kan tidak bisa di-split, bisa masing-masing membahas jadi satu topik dibahas oleh kedua pada aspek yang lain. Nanti tinggal bagi-bagi aja, bagi-bagi mau membahas aspeknya, gitu ya. Mau yang mana? Mumpung ini. Nanti ketika kuliah kan Bapak bisnis sih. Nanti kita presentasinya tentang investasi syariah. Bisnis nanti saya yang presentasi, ya. Kemudian Bapak Ibu yang menanggapi. Bisa kan sudah ada di buku, jadi tinggal apa? Boleh nanti bukunya dikopi kan satu-satu ya. Presentasi dari buku yang sudah ada, karya kakak kelas, boleh. Ya, untuk waktu presentasi dengan saya. Nah kalau yang investasinya presentasikan dengan dosen yang membahas tentang investasi. Penting. Untuk tugas sudah cukup. Maka Kalau yang investasi tadi, berarti ini sudah bisa ada di RPS-nya Pak ya? gimana? Pembagian per babnya itu dari yang tadi disebut? Iya, ya betul. Pembagian babnya ada di pertemuan 9. Ada beberapa macam. Ada sebab.
Nah, investasi syariah ini kan ada berapa? Ada 6 subbab. Ini 1 sampai 3 oleh 1 orang. Kemudian yang 4 sampai 5, 6 1 orang. Konsep investasi syariah, karakteristik investasi syariah, tujuan investasi syariah 1 orang, Kang Fahri misalnya. Kemudian yang return and resiko investasi syariah, kemudian alternatif investasi syariah, analisis investasi syariah oleh 1 mahasiswa. Kan udah jelas ya? Itu tuh ada 6 sub yang dibahas, 3 ewan kan itu bisa ya? Jadi 1 pertemuan bisa oleh berdua. Ya, untuk poin 10 misalnya di pertemuan 10 ada apa? Bank syariah tentang apa? Investasi di perbankan syariah. Yang 1 ngebahas tentang bank syariahnya. Ya, bank syariah itu apa? Kemudian bedanya dengan bank konvensional apa? Kemudian biasanya kalau bank syariah ngomongin apa? Apa itu? Akar-akarnya apa kan gitu ya. Apalagi dia 1 orang konsep dasarnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ngebahas mengenai investasi pada perbankan syariah dan peran perbankan syariah sebagai nazir wakaf ya. Nazir wakaf. Boleh kayak itu. Atau misalnya yang poin 1 sampai 4 itu 1 orang, nah nomor 5 itu sendiri peran perbankan syariah sebagai nazir. Boleh, gitu ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Pak, ada rekomendasi referensi untuk kedua pembahasan bisnis dan investasinya? Oke, referensinya kita lihat ada di sini di bagian bawah. Ya, bagian bawah, di atas kali. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat bim misalnya kayaknya mah ada. Nah, ini ya. Manajemen bisnis syariah Bukhari Alma. Kemudian ada John Willey yang bukan. Tapi ini nama penulisnya Charles Jones. Kemudian apa? Investment ya, judulnya edisi ke-7. Kemudian teori portofolio dan pasar modal Edward Randeli. Kemudian harusnya ada yang tulisan saya. Kenapa Pak ini? Ini harusnya ada tuh salah satu yang tadi yang tulisan kakak kelas. Buku bisnis syariah dalam kurung spirit teori dan praktik di bukunya itu masuk ke situ juga. Dan ada banyak artikel jurnal. Jadi buka aja karya dosen-dosen mes ya, pasti ada banyak, ada tulisannya Ibu Dr. Prodi, Ibu Dr. Nenek, ada tulisan Pak Dr. Din, ada tulisan saya juga banyak tentang ini ya. Jadi agar lebih lebih up to date. Jadi samping buku-buku ini, buku pokoknya nanti ada artikel-artikel terkait dengan investasi dan bisnis yang bisa dijadikan rujukan. Kalau terkait dengan etikanya, ada juga buku saya 2. Itu ada 2 buku, judulnya Etika Bisnis dalam Islam. Bisa masuk kan bisnisnya? Kemudian yang satu lagi, Etika Bisnis dalam Islam dalam kurung teori dan aplikasi. Ya, itu juga bisa untuk referensi tambahannya. Mestinya sudah ada di DFS. Cuma mungkin pas nge-set tidak. Itu yang tambahkan. Kalau mau lihat di Google Scholar juga ada. Ya, tapi tidak. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang nanya? Sebelum nanti kita lihat yang lain. Pak, masih berkaitan dengan investasi. Kebetulan kan nanti rencananya memang saya tuh mau ngangkat tentang investasi ya. Tapi di sini kan udah masuk tuh teori investasi yang real aset, misalnya aset kayak misalnya emas atau tanah, nanti depannya bisa masuk atau memang hanya sebatas kayak lembaga keuangan karena suku, reksadana, dari sisi perbankan ya mungkin kayak deposito mungkin tabungan dan sebagainya. Nah kalau investasi yang fixed aset atau real aset itu ini masuk nggak Pak ke investasi nanti? Iya.
Ya pada prinsipnya karena kita sedang kontrak pembelajaran juga ya di Kabupaten ini. Jadi kalau itu dipandang menurut Bapak Ibu butuh, silakan masukkan. Itu yang menjadi pembeda kuliah di S1 sama kuliah di pasca saja. Ya. Kalau di S1 sudah dropping seperti itu. Kalau di S2 dan S3 ini apa namanya acuannya seperti ini, tapi ketika mahasiswa butuh yang lain, sekarang kan sedang kontrak belajar, boleh kita masukkan karena memang masih masuk wilayah kekuasaannya materi ini kan. Judul mata kuliahnya bisnis dan investasi. Investasi saya kan boleh pada sektor real maupun pada sektor keuangan. Jadi boleh, jadi silakan. Bagus itu kalau memilih itu, apalagi kalau niat menjadi judul tesis. Jadi di akhir kuliah udah buku dapat, kemudian tesis juga, proposal tesis juga kelar kuliahnya. Jadi semester 3 udah jadi ekonomi. Boleh ya? Tepuk tangan. Siapa lagi yang sudah punya judul apa? Boleh kita coba cocok-cocokkan ke sini. Cocok kalau saya setuju Pak dimasukin di investasi real estate karena memang judul saya juga tentang properti itu, jadi bisa. Bisa ya. Jadi silakan di sini nanti ditambahkan ya. Investasi syariah. Jadi alternatif investasi syariah. Kita ini di pertemuan ke-9 ya. Nah, bisa masuk ke situ alternatifnya pada sektor keuangan sama pada sektor real. Jadi silakan Ibu boleh pilih di ke-9 ini. Ya, yang satu masih satu membahas konsep investasi syariahnya, Ibu langsung ke praktiknya, praktik investasi syariah pada real asset. Oke, mangga yang lain. Kalau belum ada yang lain, kita sekarang naik ke atas membahas mengenai CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya. Jadi dengan mata kuliah ini Bapak Ibu harus menguasai apa? Nah, gitu ya. Nah, di sini sudah dirumuskan bahwa coba kan Rifki kelihatan nggak? Boleh dibaca nggak? S2 tuh terkait dengan sikap harus seperti apa? Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat untuk kepentingan bangsa yang dijiwai sikap nasionalisme, taat hukum, disiplin, toleransi, kepekaan sosial, dan kepedulian berdasarkan Pancasila serta semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Ya, itu aspek sikapnya itu ya. Jadi dengan mata kuliah ini gitu ya. Jadi diharapkan setelah dapat mata kuliah ini gitu, atau dari capaian pembelajarannya dengan belajar ini gitu, lulusan itu melalui mata kuliah ini diharapkan pada aspek sikap ini memiliki sikap yang gitu ya, yang gitu, bukan hanya untuk dirinya tapi juga berkontribusi untuk masyarakat gitu, untuk meningkatkan mutu. Tentu diawali dari diri kita ya. Gimana mau meningkatkan mutu masyarakat berdasarkan hukum Pancasila dan lain sebagainya. Kalau diri kitanya juga tidak seperti itu. Allah firman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan? Nah, aspek sikapnya itu kita berusaha untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat dijiwai oleh kemandirian, kemudian kejuangan, kewirausahaan. Kata tadi mata kuliahnya manajemen dan mata kuliahnya bisnis dan investasi, aspek kewirausahaan. Kalau kitanya juga tidak punya semangat ini, jadi lulusannya diharapkan apalagi Magister Ekonomi Syariah itu ME itu lulusan dari Mas itu kan untuk menjadi misalnya akademisi juga menjadi perencana, manajer, kemudian praktisi, kemudian menjadi ya, konsultan di masyarakat. Kemudian yang kedua P2, benar nggak investasi diajarkan oleh Islam? Benar kan dulu di mata kuliah
tafsir hadis ekonomi kan ada yang kita belajar investasi dari Nabi Yusuf. Kemudian P2-nya merancang pemecahan masalah, kemudian kakaknya merumuskan hasil masalah pada praktik ekonomi syariah, dalam hal ini bisnis dan investasi syariah. Kemudian KU-nya mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah, dimulai dari penyelesaian artikel atau chapter yang kawan-kawan ya mau ngambil topik apa, bagaimana cara penyelesaian. Kemudian CPMK-nya mampu menganalisis, menilai, mengembangkan teori dan praktik bisnis investasi syariah, kemudian mempresentasikannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Kita tambahkan ya, bukan hanya mempresentasikan tapi menerbitkannya dalam bentuk buku atau artikel. Kemudian deskripsi mata kuliahnya bahwa dengan mata kuliah ini, mata kuliah akan membahas tentang bisnis syariah dan investasi syariah. Investasi syariah baik pada real asset ataupun pada aspek lembaga keuangan. Nah, kemudian topik-topiknya tadi sudah disebutkan. Pada poinnya, dengan mata kuliah ini diharapkan Bapak Ibu, kita coba cermati lagi CPMK-nya mampu menganalisis, menilai, mengembangkan teori dan praktik bisnis serta investasi syariah, kemudian mempresentasikannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya, poinnya kita akan membahas tentang bisnis syariah, bukan hanya membahas teorinya tapi juga praktiknya atau kemungkinan praktiknya. Kemudian membahas investasi syariah dan praktiknya. Untuk tugas akan depan disiapkan, masing-masing sudah punya memilih dari tadi yang sudah disebutkan, kemudian disiapkan untuk membuat artikelnya atau buku chapternya sesuai dengan hasil diskusi mau apa nanti. Kemudian siapkan untuk apa nanti pertemuan depan kita masih presentasi, karena kita kuliahnya di samping hadir di sini juga ada yang harus kerjakan kuliah, tolong ikuti untuk kebaikan kita semua. Terakhir silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup dapat disampaikan sebagai rangkumannya bahwa kita sepakat tentang bagaimana cara penilaiannya, bagaimana kuliahnya, apa yang disiapkan, bagaimana mempresentasikan, kemudian bagaimana luarannya, outcome dari perkuliahan ini. Sepakat untuk chapter? Sepakat, lebih mudah dan nanti karyanya bisa dipegang. Syukur-syukur sebelum UTS sudah jadi semua, sebelum UAS semua sudah megang buku Anda dan saya. Ya, senang ya. Jadi bisa dikutip tuh di tesis, dikutip tulisan sendiri. Oke, kita tutup kuliah kita dengan alhamdulillah dan majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kalau masih ada hal-hal yang perlu diskusikan, kita diskusikan di kuliah atau di WA group yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.